Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi ja'alna min ahli sunnati wal jamaah wa ja'alna du'atan li ahli sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mukramin, amma ba'du. Anakku sekalian, santriwan santriwati Pondok Pesantrenul Huda yang sedang berada di rumah masing-masing yang mengikuti ngaji online ini, para alumni Pondok Pesantrenul Huda, masyarakat Surabaya dan sekitarnya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah rahmah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah. Ibadah kita insyaallah diterima oleh Allah. Dosa-dosa kita semoga diampuni oleh Allah. Aib dan aurat kita semoga ditutupi oleh Allah. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang muttaqin, selamat dari corona, selamat dari bencana, dan menjadi hamba Allah yang muttaqin dan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, santriwan santriwati yang di rumah, dan para alumni, para masyarakat semuanya, mari kita lanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yudnal mu'minu yawmal qiyamati min rabbih hatta yad'a kanafahu alaihi fayuqarriruhu bidhunubihi fayaqulu ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza fayaqulu rabbi a'rif qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm fayu'ta sahifata hasanatihi. Muttafaqun alaih. Wa an ibni Umar, dan dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Sahabat Abdullah Umar itu adalah ahlus suffah, santri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngaji kepada Rasulullah, yang kemudian menjadi perawi hadis. Semoga Allah ridho kepada keduanya, Abdullah dan Umar. Ada Umar bin Khattab, ada Amr bin As, itu bukan Abdullah. Qala, berkata siapa Ibnu Umar, sami'atu, mendengar aku, Rasulullahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda Rasul, yudna, didekatkan, al-mu'minu, siapa orang yang beriman, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, mir rabbihi, dari Tuhannya, hatta yadha'a, sehingga meletakkan, kanafahu, rahmatnya, alaihi, kepadanya, fayuqarriruhu, maka mengakui siapa al-mu'min, hu, kepada Allah, bidzunubihi, dengan dosa-dosanya, fayaqulu, maka berfirman siapa Allah, ata'rifu dzamba kadza, apakah kamu tahu dosa ini? Ata'rifu dzamba kadza, apakah kamu tahu dosa ini? Fayaqulu, maka berkata siapa mukmin,
Rabbi a'rif. Iya ya Allah, aku tahu. Dahulu aku berbuat dosa ini, dosa itu, tahu. Qala, berfirman siapa Allah, fa inni, maka sesungguhnya aku, qad satartuha, telah menutupi aku, ha, kepada dosa itu, alaika, kepadamu, fid dunya, di dunia. Wa ana, dan adapun aku, aghfiruha, mengampuni aku, ha, kepada dosa itu, laka, kepadamu, al-yaum, sekarang. Fayu'ta, maka diberikan, sahifata hasanatihi, lembaran kebaikannya. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Anakku sekalian, ini berbicara tentang hari kiamat, di mana hari kiamat itu, hari akhirat itu hari terakhir. Karena manusia itu ada 5 kali perpindahan. Ada yang mengatakan 4 kali, ada yang mengatakan 5 kali. Menurut sebagian ulama 5 kali. Yaitu pertama, manusia itu hidup di alam arwah. Roh manusia diciptakan dahulu junudum mujannadah, seperti tentara yang sedang berbaris. Dan kemudian Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala, benar ya Allah, kau adalah Tuhan kami. Jadi semua ruh manusia dahulu, manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, sudah diciptakan lebih dahulu oleh Allah, dan berikrar bahwa mengakui Allah sebagai Tuhannya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu orang Amerika, orang Australia, orang Jepang, orang Cina, orang Arab, semua itu beriman dahulu. Rohnya itu beriman. Lalu pindah ke alam yang kedua dengan alam rahim. Setelah kerjasama yang baik antar bapak dan ibu, 40 pertama segumpal darah, 40 kedua segumpal daging, 40 ketiga lengkap jadi janin umur 120 hari atau 4 bulan. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh ke dalamnya itu. Aku tiupkan roh di dalamnya itu, yaitu ruhullah. Dan itulah yang dinamakan hidup. Ketika umur 4 bulan itu ditiupkannya roh itu. Dan ditentukan tentang 4 hal, tentang ajalnya, kapan dia meninggal, rizkinya banyak atau sedikit, nasibnya sengsara atau bahagia. Ya, itu 4 hal ditentukan oleh Allah, tentang ajalnya, tentang jodohnya, tentang rizkinya, tentang nasibnya. Itu tentukan Allah dahulu di zaman azal. Lalu pindah ke alam yang ketiga, yaitu alamud dunya, alam dunia sekarang ini. Jadi alam itu alam yang ketiga. Setelah yang pertama kita di alam arwah, yang kedua di alam rahim, lalu yang ketiga di alamud dunya. Di alam dunia inilah yang ada taklif, yang ada perintah dan larangan. Di alam arwah belum ada perintah dan larangan. Di alam rahim belum ada perintah dan larangan. Nah, di dunia ini ada taklif, ada perintah dan larangan, ada yang diberikan pahala, ada juga yang diberikan dosa. Lalu pindah ke alam yang keempat, yaitu alam barzakh, alam kubur. Nanti menunggu sangkala ditiup, bumi dihancurkan, dibangkitkan di alam kubur, pindah ke alam yang kelima, alam akhirat. Nah, nanti di alam akhirat itu adalah alam pembalasan dari yang dikerjakan di dunia ini. Di sini dikatakan nanti di hari akhirat itu, yaumul qiyamah, seorang yang beriman itu didekatkan oleh Allah, didekatkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya oleh Allah. Nah, dia mengaku terhadap dosanya. Ya Allah, inni muqirrum bi dzambi, ya Allah, aku berdosa ya Allah. Aku mengakui dosa ini ya Allah. Tahu semua Allah itu. Dia mengakui, ya, mungkin pernah dosa dia keluar dari pondok tanpa izin, anak-anak pondok
mungkin pernah berdosa apa? Ngambil tempe 3, ya. Dosa enggak, Albab? Itu dosa, ya. Allah nanti tanya, ya, ata'rifu dzamba kadza? Tahukah kamu dosa ini? Ya. Ke ibunya mungkin pesan, Bu, tolong saya kirim, Bu, mau beli kitab. Didatangi oleh ibunya, dikasih uang. Minggu depan lagi minta kitab lagi. Kitab apa? Kitab Al-Bazinjan katanya. Terong. Nah, ini berarti bohong kepada orang tuanya. Ata'rifu dzamba kadza? Atau kamu dosa ini? Fa yaqul rabbi arif. Iya ya Allah, aku tahu ya Allah. Karena Allah itu nyuting seperti YouTube itu. Direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan diperlihatkan oleh Allah nanti di akhirat apa yang kita kerjakan di dunia ini. Qala, berfirman sifat Allah, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Aku menutupi perbuatan dosamu itu di dunia. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Semoga kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Fattah, ya Qaddar. Ya, semoga Allah menutupi terhadap dosa-dosa kita. Ya Tawwab, ya Ghaffar, ya Sattar. Diampuni dosa-dosa kita, ditutupi dosa-dosa kita. Tapi Allah tahu tuh sebenarnya. Tapi oleh Allah ditutupi ketika dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Dosa yang kamu kerjakan itu ditutupi oleh Allah. YouTube-nya dihapus oleh Allah. Rekaman jeleknya dihapus oleh Allah. Sekarang aku ampuni semua itu. Fayu'ta sahifata hasanatihi, maka akan diberikan lembaran-lembaran baik. Masya Allah, kita pasti punya dosa. Kullu bani Adam khatta'un, khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah punya dosa. Dan palingnya orang yang punya dosa, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para santri mungkin pernah punya kesalahan, mungkin pernah melanggar. Kalau pengurus kemudian memberikan tindakan, itu karena sayang kepada Anda, bukan karena benci, karena sayang kepada Anda. Kalau tidak ditindak, mungkin tambah terus-menerus. Yang diberikan tindakan itu biar ingat sesuai dengan tujuan mundoknya itu. Yaitu apa? Untuk mencari ilmu, untuk memperbaiki diri. Itulah, maka anakku sekalian, walaupun di rumah, tolong tetap itu melaksanakan kewajiban-kewajiban di pondok. Sholatnya jangan sampai ketinggalan, ngajinya jangan sampai ketinggalan, juga belajarnya jangan sampai ketinggalan, ya, silaturahimnya juga jangan sampai ketinggalan. Walaupun di zaman-zaman sekarang itu zaman-zaman virus corona. Semoga kita selamat semuanya di virus corona, insya Allah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, maka dengan demikian kita ini pasti berdosa. Cuma oleh Allah ditutupi dunia ini. Dan Allah tahu, direkam oleh Allah. Raqib Atid ini yang akan mencatat semua itu. Malaikat Raqib mencatat yang baik-baik, malaikat Atid mencatat yang jelek-jelek. Direkam oleh Allah, di video oleh Allah, di YouTube oleh Allah. Nanti akan dimunculkan ketika di akhirat. Untung di dunia kita ditutupi dosa-dosa kita, tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya adanya virus corona ini merupakan hikmah bagi kita untuk kita lebih sering beribadah kepada Allah, untuk bermunajat kepada Allah, untuk beristighatsah kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa la haula wala quwata
illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita semua diselamatkan semua dari virus corona, berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti bisa kembali lagi ke pondok dengan keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang ini mukadimah dari saya. Untuk selanjutnya barangkali ada pertanyaan kami persilahkan. Ada Mas Isam? Ya, monggo. Kepada teman-teman wali atau para khatib yang menonton pada kajian online, apabila ada pertanyaan bisa diklik pada kolom komentar. Pertanyaan pertama dari Rahman Hakim. Pertanyaannya, semoga sehat selalu ya. Amin, amin rabbal alamin. Maaf mau bertanya ya, saya pernah mendengar kalau selain di dunia itu ada di alam lain organisasi yang mengurusi terhadap dunia itu sendiri. Apakah yang saya dengar itu benar ya? Mohon penjelasannya. Apa maksudnya itu? Jadi saya pernah mendengar ya, kalau selain di dunia itu ada organisasi yang lain. Jadi di alam lainnya itu ada organisasi yang juga mengurusi dunia. Apakah itu benar ya? Jadi selain di dunia itu ada organisasi. Di dunia ini ada organisasi. Di alam lain. Apa maksudnya itu? Di dunia ini semua amalan itu diperintahkan oleh Allah, dilarang oleh Allah. Ya ada organisasi, ada partai, ada pondok pesantren itu di dunia ini. Selain di dunia nanti di akhirat, ya yang mengkoordinir siapa? Malaikat nanti di sana itu. Ya mungkin itu yang ditanyakan, nanti di akhirat siapa yang mengorganisasi? Apa ada organisasinya juga di akhirat? Itu langsung malaikat semua nanti ya masuk alam kubur. Sudah ada malaikat Mungkar Nakir yang bertanya. Nanti juga di di Siratul Mustaqim juga ada malaikat yang bertanya. Yang mengkoordinir itu adalah para malaikat. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Hanif. Maaf ya, saya mau bertanya. Orang berdoa tapi pakai tawasul kepada salah satu wali Allah atau orang-orang yang soleh yang sudah meninggal atau sudah wafat, seperti membaca sholawat, ibadullah, ibadullah, itu hukumnya bagaimana Kiai? Iya, tawasul itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan tawasul itu pertama, at-tawassul bi asma'illahil husna. Berperantara berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang mulia. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, fad'uhu, maka berdoalah kepada Allah biha, bertawasul dengan nama Allah itu. Maka di kita kemudian dilaksanakan dalam bentuk istighotsah, ya Allah, ya Qadir, ya Alim, ya Ghafur, itu kita sebut nama Allah. Kita ingin dapat rezeki, ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Karim. Kita ingin punya ilmu, ya Fattah, ya Alim, ya Khabir. Itu sebut dahulu nama Allah. Itu bertawasul dengan asma'illahil husna. Itu tawasul yang diperbolehkan. Yang kedua, tawasul bil a'malis salihah. Tawasul dengan amal soleh kita. Itu tawasul yang diperbolehkan. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini juga ada 3 orang yang bepergian di tengah jalan, hujan deras, akhirnya masuk ke dalam gua. Ya, dalam gua itu kemudian ada as-sokhrah, ada batu besar dari atas, gelundung plek, langsung menutupi pintu gua. Setelah hujannya reda, mereka bertiga itu mau keluar nggak bisa karena ada sokhrah, karena ada batu besar. Mau jerit jauh dari mana-mana. Mau telepon belum ada wifi waktu itu. Nah akhirnya berdoa kepada Allah, bertawassul, berperantara dengan amal solehnya.
Yang pertama doa, ya Allah, aku berbakti kepada kedua orang tuaku ya Allah. Aku tidak makan sebelum orang tuaku makan ya Allah. Aku tidak minum sebelum orang tuaku minum ya Allah. Aku tidak tidur sebelum orang tuaku tidur ya Allah. Tolong ya Allah, kalau baktiku kepada orang tua ini kau terima, tolong geserkan batu ini. Didorong, bergeser. Bertawasul dengan amal solehnya. Yang kedua, ketiga juga demikian. Itu. Makanya aku sekarang yang di rumah membantu orang tua, itu termasuk nanti bisa ditawasul. Ya Allah, aku berbakti pada orang tua ya Allah. Bantuin masak, bantuin nyapu. Tolong ya Allah, jadikanlah saya ini lulus ujian. Nah, itu tawasul dengan amal soleh namanya. Yang ketiga, yaitu tawassul bin Nabi. Tawassul dengan Nabi. Ini yang masyru'ah, yang diperbolehkan. Ya. Ada seorang sahabat datang ke Nabi. Rasul, saya ini senang ngaji kejenengan Rasul. Tapi kalau enggak ada yang nuntun, saya tidak bisa ke sini Rasul, karena saya ini buta. Saya ingin melek Rasul. Gimana caranya Rasul? Rasulullah, kamu sholat 2 rakaat dan berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu bika wa atawassalu binabiyika nabir rahmah. Ya Allah, aku menghadap kepadamu ya Allah. Aku bermohon kepadamu ya Allah. Dan aku bertawassul, berperantara dengan nabimu, nabi yang penuh dengan rahmat. Ya Allah, tolong sembuhkan mataku ya Allah. Diusap matanya, langsung sembuh. Nah, ini tawassul bin Nabi. Yang berikutnya, tawassul birrajulis salih. Nabi sudah enggak ada, tawassul dengan ar-rajulis salih, orang-orang yang soleh. Bukan minta kepada yang soleh, enggak, tetap minta kepada Allah, tapi berperantara kepada orang-orang soleh. Ibadallah rijalallah aghithuna bifadlillah wa kunu aunana lil asalahda bifadlillah. Itu memanggil kepada hamba Allah, bukan minta kepada hamba Allah itu tidak, tetap minta kepada Allah, tapi berperantara dengan orang-orang soleh. Sama juga yang dibaca oleh para kiai menghadapi virus corona ini, yaitu li khamsatun utfi biha harol wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun utfi biha harol wabail hatimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Li, bagiku khamsatun, ada 5. Ini tawassul, bukan minta ke Nabi, enggak. Tawassul ini berperantar, tetap minta kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat kita meminta. Ya. Dia utfi biha harrul waba, yang dapat memadamkan panasnya bencana al-hatimah ini. Siapa 5 itu? Yang pertama, tawassul kepada Al-Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Murtada, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wa ibnahuma, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa Fatimah, dan Siti Fatimah. Bukan minta kepada mereka, tetap minta kepada Allah, tapi bertawassul, berperantara dengan mereka. Ini tawassul yang masyru'ah seperti itu. Nah, ini yang salah paham. Wah, ini syirik ini. Minta kepada Nabi, minta kepada Sayyidina Husain, minta kepada Sayyidina Ali. Tidak. Tetap minta kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat kita meminta. Tapi tawassul, berperantara. Berperantara itu dengan para nabi itu. Tawassul yang masyru'ah. Yang tidak disarankan, tawassul bil jamadat, yaitu tawassul dengan patung, ya, tawassul dengan besi, yang tidak diperbolehkan. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Maulana Kiai. Maaf Kiai, pertanyaan saya di luar tema. Di
di daerah saya itu banyak wanita yang memakai kerudung, tetapi ketika di rumah wanita tersebut berpakaian bebas. Apakah boleh memakai baju yang tidak tertutup aurat ketika di dalam rumah Kiai? Atas jawabannya kami haturkan terima kasih. Ya, memakai pakaian yang islami yang tutup aurat itu di hadapan orang yang bukan mahramnya. Kalau di rumah itu bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya boleh, ya, tidak pakai kerudung diperbolehkan, ya. Tapi kalau keluar bertemu dengan lain jenisnya, bertemu dengan orang-orang yang bukan mahramnya, harus menutup aurat ilal wajh wal kafain, kecuali wajah dan telapak tangan. Rasulullah pernah datang ke rumahnya Siti Aisyah. Di situ ada Siti Asma binti Abi Bakar, adiknya Siti Aisyah. Sebelum Rasulullah datang, karena dia saudara dengan Siti Aisyah, ya tidak pakai jilbab, hanya pakaian ya kayak daster lah, kayak rok biasa itu. Ya. Lalu Rasulullah datang, tetap seperti itu. Kata Rasulullah, tutuplah illa hadza wa hadza. Tutuplah kamu itu kecuali ini dan ini, kecuali muka dan telapak tangan. Tapi di rumah pakaian biasa diperbolehkan asalkan itu sesama mahram. Tapi maaf, mungkin kalau di rumahnya ada ipar, harus ditutup itu. Ipar itu bukan mahramnya, ya harus ditutup, harus pakai jilbab seperti itu. Tetapi kalau ada bapaknya, adik laki-laki, ya atau kakak laki-laki, ya itu tidak harus pakai jilbab seperti biasa. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Arif, mau bertanya bagaimanakah hukumnya dengan seseorang yang melakukan kesalahan lalu seseorang tersebut bertobat kemudian melakukan kesalahan itu lagi terus bertobat lagi. Nah, untuk seperti itu bagaimana Kiai untuk menanggapinya? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah itu menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Jadi seperti itu. Pertama taubat sudah. Taubat itu 3 syarat. Pertama al-iqla' anil maksiyah, berhenti di perbuatan maksiat. Yang kedua an-nadam, menyesali terhadap perbuatannya. Yang ketiga berikrar untuk tidak mengulangi lagi. Itu syaratnya bertobat. Tobat kok ada godaan, berbuat dosa lagi, tobat lagi, berbuat dosa lagi, tobat lagi. Sebelum nyawa sampai ke tenggorokan, Allah masih Maha Pengampun. Fatubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kepada Allah dengan taubat-taubat yang sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya dari Amelia Ibi Saharani. Sebelumnya mohon maaf Yai, bagaimana hukum imam sholat yang membaca Al-Fatihah dengan maktobi'i dibaca lebih dari 2 alif, dibaca panjang semua dan melaksanakan tumakninah terlalu lama sehingga membuat jamaah resah dan merundel di belakang. Itu bagaimana dia mohon penjelasannya? Pertama itu bacaan Al-Qur'annya harus sesuai dengan tajwid. Tajwid itu mat tabi'i, mat wajib muttasil, gunna, idgham bi gunna, ikhfa, izhar, itu sesuai dengan hal itu. Kalau mat tabi'i itu lebih dari 2 harokat, dari 1 alif, tapi tidak merubah makna, ya diperbolehkan, tidak apa-apa. Tumaknina itu yaitu berhenti di antara 2 gerakan yang qadra subhanallah. Lamanya itu sekedar baca subhanallah. Itu. Nah, kalau masih mengikuti hal itu, maka itu sholatnya sah. Tapi makmumnya gerundel, kenapa? Terlalu lama umpamanya. Ya lihat dahulu kebiasaan di sana tuh bagaimana, cepat atau lama. Nah, tergantung kebiasaannya. Kalau memang itu sudah standar, tapi imam makmumnya itu buru-buru, ya makmumnya yang harus disuruh mengikuti imam. Tapi kalau memang terlalu lama, sujudnya terlalu lama, ruku terlalu lama, ya imam itu harus menyesuaikan dengan kehendak makmum.
Pernah ada kejadian sahabat Mu'adz bin Jabal ketika sholat itu rakaat pertama menghatamkan Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah dihatamkan. Ya. Rakaat yang kedua surat An-Nisa. Sampai ada sebagian makmum itu mufaraqah. Memisahkan diri dari imamnya. Kok kuat rek. Surah Al-Baqarah dihatamkan. Akhirnya sahabat Mu'adz bin Jabal negur kepada orang itu yang mufaraqah itu. Dan juga sahabat-sahabat lain itu bicara, gimana sih? Ini kok mufaraqah, kok memisahkan diri? Akhirnya ribut seperti itu, sudah kita sampaikan kepada Nabi. Datang ke Nabi, disampaikan ke Nabi, apa kata Nabi? Mu'adz, kamu sholat membaca surah Al-Baqarah ya? Ya Rasul. Kemudian yang kedua baca surah An-Nisa, ya Rasul. Itu kalau kamu sholat sendiri benar, tidak salah, itu benar. Tapi kalau menjadi imam kamu itu memperhatikan kepada keadaan makmum. Mungkin makmum ada yang ingin cepat-cepat, ada janjian, mungkin ada yang anaknya nangis, mungkin juga ada yang keperluan. Maka jangan terlalu lama seperti itu. Malah Mu'adz bin Jabal yang dimarahi oleh Rasulullah, sholat jangan terlalu lama. Makanya hal itu kita tidak bisa memvonis siapa yang salah siapa yang benar, tetapi minimal sholat harus ada tumakninahnya, bacanya itu harus sesuai dengan tajwidnya. Insya Allah sholatnya baik, benar dan baik. Okay. Pertanyaan selanjutnya dari Rofi'i, siswa SMP kelas 8. Kiai mau tanya, kalau ada imam tidak tahu zikir, tiba-tiba meninggalkan tempat sholat ketika sholat berjamaah sudah selesai, itu bagaimana hukumnya Kiai mau membawakannya? Zikir ini tidak wajib. Kan sholat itu dari mulai takbir sampai salam, itu batasnya sholat. Habis sholat tidak zikir cepat keluar, ya tidak apa-apa, tidak dosa, tidak batal sholatnya, tetap sah sholatnya. Tapi tidak mendapatkan fadilahnya zikir, keutamaannya zikir tidak mendapatkan. Kenapa? Rasulullah itu setelah sholat masih berzikir, baca subhanallah 33, baca alhamdulillah 33, baca Allahu Akbar 33. Itulah sunnah Nabi. Tidak wajib, itu sunnah saja, anjuran saja. Belum selesai dia keluar dahulu, tidak apa-apa. Makanya tergantung kebiasaan kita. Cuma lihat dahulu keluarnya itu apakah karena ada hajat atau enggak mau kepada imam, itu lihat dahulu. Ya, karena maaf, ada kadang-kadang itu faham-faham yang lain yang karena imamnya tidak cocok dengan dia, hanya ikut sholatnya saja, zikirnya dia tidak ikut karena dianggap itu imamnya tidak semadzhab dengan dia. Makanya kita anjurkan anak-anak santri kalau di pondok, yaitu harus sampai doa imam, dan kemudian habis itu ditambah lagi dengan istighosah, baru ditambah lagi dengan sholat witir, itu biar semuanya itu sempurna. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Samsul Komar. Maaf Kiai, bagaimana jika ada orang yang berhutang lalu orang tersebut meninggal atau tidak mampu membayar terhadap hutang tersebut, bagaimana hukumnya Kiai? Maka itu termasuk hutang warisan. Hutang warisan. Ya. Makanya kalau ada orang meninggal dunia punya hutang, dia masih punya anak, punya istri, punya itu, yang mati bapaknya umpamanya, maka sebelum diwaris, warisannya itu dibiarkan hutangnya dahulu. Dibayarkan hutangnya dahulu. Baru kemudian kalau memang dibayarkan hutang itu selesai, masih ada uangnya, baru ditambah dengan warisan. Itu seperti itu. Ya. Tapi kalau hutangnya tidak cukup, malah anak-anaknya harus membayar,
Yang baik itu memang anaknya membayar hutang orang tuanya. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Sida. Punten Yai, kan di dalam wudhu disunahkan untuk tajdid al-wudhu. Apakah tajdid tersebut juga berlaku pada tayamum? Juga Yai, mohon atau Yai. Ya, kalau nasnya itu tajdidul wudhu, yaitu memperbaharui wudhu. Memperbaharui wudhu itu umumnya dia dari maghrib punya wudhu, ya tidak batal sampai isya tidak batal, lalu wudhu untuk sholat isya, namanya itu tajdidul wudhu. Ya, tajdidul wudhu. Ya. Tetapi kalau batal dahulu bukan tajdidul wudhu, itu memang wudhu baru seperti itu. Kalau tajdidul tayamum gimana? Tidak ada tajdidul tayamum itu. Kenapa? Satu tayamum, satu sholat fardu. Ya, dia untuk tayamum maghrib dia tayamum dahulu baru kemudian sholat maghrib. Untuk isyaknya harus tayamum lagi walaupun belum batal. Karena satu kali tayamum untuk salis sholat fardu. Kalau dua sholat fardu harus dua kali tayamum seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Salman, mau tanya apakah boleh mengal-fatihahkan kepada hewan yang sudah mati, seperti contoh kucing yang mati, apakah boleh seperti itu? Kiai, mohon penjelasannya. Fatihah itu bukan untuk hewan, untuk manusia. Nanti pohon al-fatihah, kucing al-fatihah, enggak. Ya, jadi hewan itu sudah tidak perlu al-fatihah. Ya, itu termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sapi al-fatihah, kambing al-fatihah. Tak usah di al-fatihain, ya. Disembelih, dimakan saja itu. Jadi walaupun cinta dengan hewan tidak harus di al-fatihai. Itu untuk manusia, ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ulfa, bagaimana Kiai kalau ada nenek di rumah itu tidak bisa baca Quran tetap karena kerabunan matanya, itu apakah tetap mendapatkan pahala membaca Quran? Mohon penjelasannya Kiai. Tidak bisa baca Al-Quran tapi baca Al-Quran. Tidak bisa baca Al-Quran karena rabu. Tapi hafalannya, menghafal. Tidak bisa baca itu apakah tetap dapat pahalanya? Yang membacanya dengan apa? Dengan menghafal, dengan hafalannya. Tidak bisa baca karena rabu. Ya kalau tidak baca Al-Quran dari mana pahalanya? Mungkin dia tidak baca begini tapi hafalannya baca Al-Fatihah umumnya. Tidak melihat tulisannya tapi dihafal, tetap dapat pahala bacaannya itu. Ya dari hafalannya. Pertanyaan dari Arzaki Ahmad. Yai, tadi saya sholat Jumat berjamaah di masjid. Imamnya membaca kunut. Apakah sah sholatnya? Apakah tidak menambah-nambah bacaan dari sholat itu? Ya. Iya boleh. Ini namanya kunut nazilah. Kunut karena kejadian, mungkin karena musim corona, jadi dia baca kunut. Untuk kunut nazilah itu tidak harus waktu subuh saja. Solat Jumat, solat asar, solat maghrib, solat isya itu boleh kunut nazilah. Rasul itu pernah kunut nazilah selama sebulan penuh karena ada peristiwa pada zaman itu. Nah, kunut itu ada dua, ada kunut nazilah, ada kunut subuh. Ya. Selanjutnya dari Nawawi, namun Kiai, apabila hafalan dalam kita menghafal karena liburan terus tidak lalaran ada yang lupa, apakah itu juga mendapatkan dosa kepada dirinya sendiri, diri saya sendiri karena sudah menghilangkan hafalan? Mohon penjelasannya Kiai. Ya memang ada riwayat orang yang sengaja untuk menghilangkan hafalan itu termasuk dosa. Tetapi kalau memang hilang itu alami karena faktor kecerdasannya, karena faktor kesibukannya, insya Allah tidak. Ya. Pada hadirin atau teman-teman wali santri asatid yang bertanya bisa di kolom komentar. Tapi karena waktunya akan dibacakan beberapa pertanyaan kembali. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Salman Al-Farisis. Pertanyaannya, bagaimana Kiai apabila dalam berpendidikan saya mengalami kebuntuan karena jurusan yang saya
ambil itu matematika tidak saya kuasai. Apakah ketika saya mau berpindah jurusan atau berhenti mengambil jurusan yang saya sukai, hukum, itu tidak zalim kepada ilmu ataupun pembelajaran yang saya tempuh, Kiai? Mohon penjelasannya, Kiai. Zalim tidak zalim, tapi bisa apa enggak? Karena seorang itu hanya belajar apa yang dia sukai. Ya, tidak suka dengan matematika, suka dengan hukum, coba tanya dahulu ke fakultas, bisa enggak pindah. Kalau memang bisa, enggak apa-apa, tidak zalim itu. Itu termasuk mengambil pelajaran yang dia sukai. Pertanyaan terakhir yang dibacakan sebelum nanti disampaikan pesan dari Kiai dan juga ditutup dengan doa. Pertanyaan dari Ahmad Nasir, Kiai, saya pernah mendengar bahwasanya kalau sarung berada di bawah mata kaki itu dikatakan sombong. Terus bagaimana kalau yang saya lihat itu sering banyak orang yang suka lebih memakaikan sarungnya itu di bawah mata kakinya karena mungkin lebih indah. Itu bagaimana kayak dengan yang pernah saya dengar itu, Kiai? Ya, tentu isbal. Isbal itu artinya memanjangkan sarungnya atau celana itu di bawah mata kaki. Itu memang itu hukumnya haram kecuali dia niatnya, kalau niatnya itu khuyala, niatnya itu untuk kesombongan. Kalau untuk kepantasan tidak apa-apa. Memang anjurnya itu hendaknya sarung atau juga celana di atas mata kaki, di atasnya. Tapi kalau dipanjangkan sampai di mata kaki tergantung niatnya. Kalau niat hanya untuk kepantasan itu diperbolehkan. Kalau khuyala, niat kesombongan, itu yang tidak diperbolehkan. Pertanyaan selanjutnya masih Okay. pertanyaan dari Maulana. Tanya lagi, ketika sholat Jumat pada saat khutbah kedua, saya hitung ternyata jamaahnya kurang dari 40. Ketika itu apa yang harus saya lakukan, Kiai? Atas jawabannya dimaturkan terima kasih. Ya, jumlah makmum itu berbeda pendapat ulama. Imam Syafi'i itu minimal 40 orang. Imam Hanafi 12 orang. Imam Hambali 3 orang sudah jadi. Jadi kalau ikut Imam Syafi'i maka diganti dengan sholat zuhur. Ya. Kalau ikut Imam Hanafi ya dibolehkan saja walaupun itu tidak sampai 40. Apalagi Imam Hambali cuma 3 itu juga diperbolehkan. Itu termasuk khilafiyah. Tadi bertanya kembali, Kiai, mau tanya, seorang perempuan berpakaian ketat sampai kelihatan bentuk tubuhnya, itu hukumnya bagaimana, Kiai? Menutup aurat itu menutupi bentuk tubuh dan warna kulit, itu minimal. Kalau terlalu ketat sampai lekuk-lekuknya itu kelihatan, itu namanya itu masih oryanan, belum menutupi aurat. Atau glomjor tapi transparan, itu juga tidak dianggap menutup aurat. Maka yang benar itu adalah menutup bentuk tubuh dan menutup warna kulit. Adapun modelnya itu terserah, itu mudah saja. Tapi dasarnya menutup bentuk tubuh dan menutupi warna kulit. Pertanyaan terakhir dari Rafi'i, Maaf Kiai, mau tanya, orang yang kalau ada orang yang mau utang emas, lalu emas itu dijual lagi sama orang yang berutang tersebut tanpa sepengetahuan orangnya, tanpa sepengetahuan orang yang punya uang, itu bagaimana Kiai hukumnya? Mohon penjelasannya. Gimana itu maksudnya? Apa maksudnya? Orang itu berutang, Hisam punya emas. lalu dihutang, Kiai. Jadi dihutang terus yang kembali lagi ke Hisam. ini menjual emas yang sudah dihutang itu tanpa sepengetahuan saya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sudah dihutang tuh haknya dia, sudah dijual lagi juga diperbolehkan. Oke, insyaallah mudah-mudahan ngaji kita bermanfaat dan barokah.
Semoga amal kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga aib dan aurat kita ditutupi oleh Allah. Mudah-mudahan hamba Allah yang muttaqin dan mati husnul khatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman ala kulli hal. Allahumma talabna auladana ya Allah min ahli mahlil khair wa ahli taqwa wa ahli najah wa ahli barakah wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah min barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.